Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. وقيوم السماوات السبع والأرضين الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka wa taala di tempat yang sangat mulia ini. Tadi dari rumah saya siapkan pelajaran, saya menelaah surah Abasa, tapi ternyata tadi barusan saya diberitahu oleh Pak Yadi bahwa ini adalah kajian tafsir terakhir, dan Al-Adabul Mufrad pekan malam Ahad nanti insyaallah menjadi kajian yang terakhir. Kenapa? Nah, ternyata setelah sekarang ini sudah bulan Sya'ban. Kalau habis Sya'ban apa? Ramadan. Ya, udah. Nggak bisa mengelak kita. Kalau Sya'ban sudah selesai, pasti berikutnya adalah Ramadan. Ya. Kira-kira kalau Ramadan itu diundur lagi setelah Sya'ban mungkin enggak? Kita belum siap misalnya. Jangan datang dulu, Syawal aja ya yang datang. Nah, enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Sama seperti hari. Ini hari Selasa, besok Rabu. Ada orang enggak mau ketemu hari Rabu. Dia cepat-cepat hari Ahad. Gak mungkin besok itu, gak mungkin Ahad. Ya harus sabar nunggu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau Ramadan itu sudah dekat, itu sangat layak kalau majelis-majelis ta'lim itu materinya adalah tentang puasa. Ya, karena kajian kita ini tafsir bukan fikih gitu ya. Maka untuk malam ini jamaah sekalian kita tadabbur ayat-ayat Shiyam sampai tiba waktu Isya. Setidak-tidaknya ya, kalau malam ini kita tadabbur ayat-ayat Shiyam, kita sudah nyadar dari sekarang bahwa sekarang ini sudah di bulan Sya'ban, berikutnya adalah Ramadan. Kita akan menghadapi kewajiban tambahan di samping kewajiban harian sholat 5 waktu, kewajiban pekanan sholat Jumat. Nanti di bulan Ramadan kita akan menghadapi kewajiban siyam Ramadan atau puasa Ramadan. Kita akan melihat puasa ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau seandainya waktunya memadai sih, mestinya bisa juga dilihat dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dari ilmunya para ulama yang menjelaskan tentang ayat-ayat puasa, tentang hadis-hadis puasa, menyangkut fadilahnya, menyangkut ahkam, hukum-hukumnya, bagaimana supaya kita puasa yang bagus, apa rukun-rukun puasa, apa sunnah-sunnah puasa, apa yang membatalkan puasa ya. Ini mestinya persiapan yang disiapkan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah. Baik.
Ayat-ayat puasa itu ada di surah apa? Al-Baqarah ayat berapa? 183 sampai 187. Ya. Perhatikan. Ya, ini yang akan kita tadabburi sekilas ya dalam waktu kurang lebih 40 menit ke depan ya. Jangan nyari surah Al-Baqarah, jangan nyari ayat-ayat puasa di surah An-Nisa, enggak ketemu. Di surah Ali Imran juga tidak ada. Di surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Tabarak yang biasa kita baca ya. Terus apalagi di juz Amma yang kita kaji, kita ubek-ubek dari Amma Yatasaalun sampai Al-Ikhlas tidak ada. Ayat-ayat puasa itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Baik. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat yang mulia ini ya, kita akan mendapatkan ilmu tentang puasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menyatakan diwajibkan atas kalian puasa. Sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Allah mewajibkan puasa kepada kita semenjak Rasulullah Muhammad SAW ya, tahun 2 Hijriah Allah wajibkan itu. Dari 15 tahun Nabi berdakwah itu baru ada perintah puasa. Bayangkan ya, orang Islam di hari-hari pertama atau di tahun-tahun pertama itu simple banget. Belum ada sholat 5 waktu itu ya, belum ada puasa. Tapi kalau sekarang ada orang Islam gak sholat, gak puasa. Dulu aja Nabi 15 tahun baru puasa. Yang dulu kan sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika Allah mewajibkan puasa kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, seiring itu Allah kabarkan ibadah puasa ini juga diwajibkan oleh diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa itu faedahnya kira-kira? Supaya kita ini punya semangat tidak mau kalah, supaya menyulut semangat berlomba-lomba. Saya juga bismillah, saya akan berjuang untuk menjalankan kewajiban ini. Saya tidak mau ketinggalan dengan orang-orang terdahulu. Karena aslinya orang mukmin itu tidak mau ketinggalan dalam kebaikan. Ya. Jadi kalau ada orang mukmin itu tidak ada semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, yang ada itu semangat urusan dunia ya, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ini sebenarnya salah jalur. Jalurnya orang mukmin itu adalah fastabiqul khairat wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Inilah arena perlombaannya orang-orang beriman dalam urusan kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan la'allakum tattaqun. Perhatikan nanti kalau masuk bulan Ramadan, hari pertama kewajiban puasa ini sudah tiba, ingat baik-baik, melalui puasa kita ditempa oleh Allah menjadi orang-orang bertakwa. Jadi bukan disiksa oleh Allah, bukan disengsarakan, tapi ibadah yang prakteknya meninggalkan makan dan minum dari fajar sampai maghrib ini dijadikan oleh Allah madrasah, tempat untuk menggembleng, tempat untuk menempa, supaya orang-orang yang berpuasa ini menjadi orang-orang bertakwa. Ya. Baik. Kalau sudah sampai di sini, ingat-ingat ayat-ayat tentang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau puasa itu tujuannya supaya kita bertakwa, berarti supaya kita mulia di sisi Allah. Yang lebih dahsyat lagi, Allah nyatakan surga itu disediakan
untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti melalui puasa semoga kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan anugerah Allah. Puasa kita ini menjadikan sebab kita mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia, dimasukkan ke dalam surga. Orang dimasukkan ke dalam surga itu adalah karunia, bukan balasan setimpal. Kalau seandainya manusia ini punya umur berjuta-juta tahun tidak pernah maksiat, itu tidak sebanding dengan balasan surga. Apalagi kadang-kadang ada orang itu baru masuk Islam, syahadah kemudian mati, belum punya apa-apa, belum punya amal, ya, atau dosanya itu masya Allah banyak banget, baru aja kemarin sore dia taubatan nasuha, nangis-nangis sama Allah. Bisa saja Allah yang luas rahmat, maha luas rahmatnya, orang begini ini, ya, dirahmati oleh Allah dan dapat karunia-Nya masuk surga. Makanya orang-orang yang beramal banyak itu jangan kepedean, jangan sampai meyakini kepedean istilahnya, ya, dengan amalnya yang banyak saya pasti masuk surga. Enggak. Berharap mudah-mudahan amal kita itu, iman amal soleh kita menjadi penyebab kita mendapatkan anugerah fadl, kita dapat rahmat. Kadang-kadang ada orang urusan surga ini amal itu disepelekan. Masuk surga itu bukan karena amal tapi karena rahmat. Jadi dia cuma bergelantungan dengan mengharap rahmat Allah tapi tidak beramal. Ini pemahaman yang sangat bahaya, ikhwatal iman. Justru rahmat Allah, karunia Allah itu sangat erat kaitannya dengan amal. Semoga dengan amal itu Allah merahmati kita. Semoga dengan amal itu Allah memberi anugerah kepada kita. Jangan dipisahkan antara iman dan amal soleh dengan fadl, karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi manfaat yang lain, ya. Orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah, masya Allah, hidupnya ini bebas, diberi jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, diberi rizki dari arah yang tidak terduga-duga, ada kejutan-kejutan, ya. Kadang-kadang ada orang itu ketika dia merenung, menghayati apa yang dicurahkan oleh Allah, itu merasa, ya Allah, saya merasa dirinya itu mendapatkan limpahan rahmat, limpah nikmat di luar perkiraannya, ya. Bahkan kadang-kadang orang lain itu juga bingung, si fulan itu cuman begitu aja dia hidupnya, tapi sejahtera, tapi damai, akur keluarganya, sehat walafiat, ya, lancar. Sementara kita dengar ada orang yang punya harta itu masya Allah banyak, anaknya hancur lebur. Nah, anaknya kadang-kadang itu melakukan perbuatan yang membuat orang tuanya itu hancur lebur hidup dunianya ini, ya. Malu sampai kadang-kadang jabatannya dilepas karena ulah anaknya. Wah, ada yang masya Allah rumah tangganya hancur lebur, ya. Bahkan kadang-kadang ada orang-orang yang duitnya banyak tapi Allah hancurkan hidupnya. Allah uji kehidupannya dengan berbagai macam problematika. Sementara ada orang yang mulus hidupnya, ya. Karena memang salah satu janji Allah untuk orang yang bertakwa itu adalah Allah beri jalan keluar dari segala macam problematikanya. Artinya kalau kita hubungkan saya bersusah-susah puasa ini sedang ditempa oleh Allah, sedang digembleng oleh Allah menjadi orang yang bertakwa, orang yang mulia di sisi Allah. Surga dan segala kenikmatannya itu Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Taib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat pertama ini seharusnya orang itu sudah sangat siap, ya, sangat siap puasa. Bahkan ada semangat, ya. Saking semangatnya berarti dia luapkan semangatnya ini, dia bergantung kepada Allah. Ya Allah, beri kesempatan, ya Allah, aku bertemu dengan Ramadan. Nah, karena di tekadnya itu ingin puasa, bukan hanya mohon dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena orang itu baik mukmin maupun kafir, ya, kalau Allah panjangkan umurnya nanti ba'da Sya'ban ketemu semua dengan Ramadan, ya. Kalau persoalan ketemu dengan Ramadan, orang-orang yang Allah masih kehendaki hidup nanti ba'da Sya'ban pasti ketemu Ramadan, kan? Tapi apalah artinya ketemu Ramadan kalau kita tidak berlomba-lomba dalam
kebaikan. Kalau kita tidak meningkatkan ibadah kita kepada Allah, maka impian orang mukmin itu bukan hanya ketemu dengan Ramadan, tetapi memohon kepada Allah supaya diberi taufik, digerakkan hatinya oleh Allah untuk meningkatkan ibadah. Kadang-kadang ada yang menjelaskan Ramadan itu syahrul ibadah, bulan ibadah. Bukan berarti 11 bulan itu tidak ada ibadah, karena ada ibadah harian. Ibadah harian yang wajib sholat 5 waktu, sholat qabliyah, ba'diyah itu juga harian, zikir ba'da sholat harian, ya, dan yang lainnya, ya, tilawah Quran, tilawatul Quran bisa kita setting, bisa kita jadikan agenda harian. Taib. Maksudnya adalah bulan untuk meningkatkan ibadah. Makanya bulan Sya'ban begini seharusnya kita sudah siap-siap. Ya, yang sholat-sholatnya masih malas-malas itu mulai giat sekarang, supaya nanti kalau di bulan Ramadan ketemu itu ibarat lomba, itu persiapannya kan jauh-jauh hari, insya Allah punya daya tahan. Tapi kalau ada lomba maraton misalnya, orang besok ada lomba maraton, tiba-tiba malam ini daftar, selama ini nggak pernah lari dia, nggak pernah ini, kira-kira kuatnya sampai mana? Kalau maraton itu kan 40 kilo ya, ya kan, aslinya ya. Sini mana itu, sini Cikarang aja itu cuma 20 kilo kalau dari rumah saya itu, ya sini Kerawang kali ya. Nah kira-kira kalau yang tidak pernah ikut lari cuma tergiur hadiah, kira-kira sampai mana kuatnya? Ya kalau startnya dari Rawa Panjang ini misalnya, dari lampu merah sampai ini Unisma dia sudah tepar dia, begitulah gambarannya. Maka jangan heran ada orang baru 3 malam itu sudah gak ini lagi. Ya ibaratnya tadi tidak ada, mulai dari sekarang ya, sholat kita jaga, kita perbaiki supaya nanti di bulan Ramadan kita punya daya tahan, kita bisa musabaqah. Nah kan banyak ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan tersebut. Khawatir iman berikutnya ya, ayyaman ma'dudat. Puasa yang diwajibkan oleh Allah itu hanya beberapa hari tertentu. Jadi kalau ada setan bisik-bisik kita, awas lo, kamu sebentar lagi sengsara, syukur lo, kamu lapar, kamu haus, kamu sengsara. Tidak. Puasa itu kalau kita lihat berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, itu kesan yang tadinya menyeramkan, kesan memberatkan, menyulitkan, menyengsarakan, bablas semua, hilang, tidak terbukti. Karena memang ibadah yang disyariatkan dalam Islam ini sebenarnya ibadah yang mudah dalam kekuatan, dalam kemampuan hamba untuk melaksanakannya. Ya. Pertama, ayyaman ma'dudat, beberapa hari tertentu. Beberapa hari tertentu itu maksudnya adalah sebulan full bulan Ramadan. Berapa itu maksimal berapa hari? 30. Bahkan kadang-kadang 29. Tapi antum jangan harap puasa 28 hari. Nggak ada itu, pasti berkisar 29 30, atau antum mau puasa 31 kebablasan itu. Hanya itu aja pilihannya, kemungkinannya dalam setahun. Bener nggak itu? Setahun itu 360 sekian, bulatkan 360 hari kan. Yang diwajibkan itu cuman 30 hari maksimal. Diungkapkan dalam ayat ini ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang mengungkapkan puasa yang Allah wajibkan itu ayyaman ma'dudat. Tapi ingat, setan itu kadang-kadang bisa membesar-besarkan seakan-akan kita itu setengah tahun disuruh puasa, atau 3 bulan, atau 40 hari, atau 50 hari. Tidak, hanya maksimal 30 hari. Sama seperti bayar zakat. Bayar zakat itu cuma 2,5%, setahun sekali. Itu kadang-kadang diangkat oleh syaitan, di blow up namanya, dibesar-besarkan sampai orang kaya itu nggak mau membayar zakat. Ditakut-takutin, jangan bayar zakat nanti hartamu kurang, jangan bayar zakat nanti kamu miskin. Padahal tidak ada ceritanya hamba bersyukur kepada Allah dikasih harta dan kemudian bayar zakat kemudian jatuh miskin. Lah, nah, tidak mungkin. Taib, hati-hati dengan musuh kita ini ya. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari tertentu. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, mentok berapa tadi?
Dan ini lebih terasa cepat lagi kalau fokus kita di bulan Ramadan itu ibadah, bukan ngitung hari kayak bocah. Masa 60 tahun 50 tahun puasa masih ngitung hari. Tanya sama istrinya, ini hari keberapa ya buka kita, astagfirullahaladzim. Itu mah bocah-bocah itu yang belajar puasa itu kayaknya lama orang dihitung. Kita terawih malam pertama, malam kedua, sebentar cepat, tiba-tiba sudah malam 15, sudah masuk 10 hari yang terakhir. Itu yang terjadi. Kita targetkan khatam 10 kali ke Al-Quran misalnya, karena memang di bulan Ramadan itu salah satu amal adalah al-iktsar min tilawatil Quran, memperbanyak baca Quran. Tapi bacanya tetap dengan yang baik, jangan terburu-buru, ya kan? Dengan mengindahkan keikhlasan dan lain sebagainya. Nabung. Itu kadang-kadang ya Allah baru targetnya 10, tapi tiba-tiba sudah malam 20 baru khatam sekali. Tapi nggak apa-apa, maka targetkan yang banyak, terutama yang lancar-lancar itu. Targetkan misalnya, niatkan saya insya Allah saya sedekah ngasih makan buka 1000 porsi misalnya, ya kan, nanti terrealisasi 100 porsi, alhamdulillah. Al-Quran kita targetkan sehatam 10, hatam 3 kali, 4 kali, 5 kali, alhamdulillah. Apalagi kalau target tercapai, Masya Allah, isi dengan berbagai macam kebaikan itu cepat banget, cepat ya. Bahkan dari Ramadan ke Ramadan aja cepat banget ya. Antum merasakan itu ya? Jangan-jangan di rumah antum masih ada kue lebaran setahun yang lalu, biskuit yang belum basi misalnya, bisa jadi, ya kan? Ya. Cepat banget. Dan ini kaitannya dengan tanda kiamat. Tanda kiamat itu ada taqarubul waqt atau taqarubuz zaman, cepatnya zaman. Dari Jumat ke Jumat, Masya Allah kelihatan cepat banget ya. Taib ayyam ma'dudat, jangan takut ya, ayyam ma'dudat, beberapa hari tertentu. Masih ada kemudahan yang lain. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian sakit yang menyebabkan tidak sanggup puasa, berat sakitnya, au ala safarin, atau dalam perjalanan jauh. Ramadan tiba, kita sebagai orang beriman mestinya kewajiban puasa, ternyata sakitnya berat ya. Di bulan Ramadan kita ternyata ada keperluan untuk safar jauh, dari sini ke Surabaya, sini ke Semarang, pokoknya safar ya. Untuk 2 orang ini Allah beri kemudahan, boleh tidak berpuasa. Bahkan kalau sakit yang seandainya dia berpuasa, sakitnya itu akan membahayakan nyawanya, menambah parah atau menghambat kesembuhannya, itu kata para ulama, orang yang kondisinya seperti ini jangan maksain puasa. Haram puasa untuk orang yang kondisinya seperti ini. Inilah pentingnya ilmu ya. Jangan, Pak, sampean mau sakit berat atau mau puasa, wes biarin. Kalau mati saya biar husnul khatimah. Ini orang bodoh berburu husnul khatimah. Oh tidak begitu Pak ya, sampean urus minum obat yang rutin dari dokter, nanti kalau sembuh ya alhamdulillah. Kalau nggak sembuh, Bapak tidak berdosa meninggal. Yang jadi masalah itu orangnya sehat, orangnya tidak ada undur, tidak mau puasa. Itu dosa besar. Demikian juga sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu orang sakit masih disuruh sholat apa enggak? Masih diwajibkan sholat apa enggak? Musafir masih wajib sholat apa enggak? Boleh meninggalkan sholat? Enggak boleh. Tapi diberi kemudahan oleh Allah sesuai dengan keadaannya. Sholat begitu banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah. Puasa juga demikian. Tapi karena puasa itu adalah bentuknya cuma satu, meninggalkan makan dari fajar sampai maghrib, maka bisa jadi ada orang tuh berat banget atau bahkan tidak kuat. Maka silahkan tidak berpuasa. Lalu apa yang harus dia lakukan? Fa'iddatum min ayyamin ukhar, lalu dia membayar di hari-hari yang lain sejumlah hari yang tidak puasa itu. Masya Allah. Untuk yang sakit itu macam-macam juga ya. Kalau sakitnya kronis, sepanjang tahun dia sakit, berarti tidak ada urusan qadha ya, cukup bayar fidyah. Tapi kalau sakitnya itu temporer kayak demam berdarah, tipes, itu kan biasanya hanya beberapa hari ada sembuhnya gitu ya, insya Allah sembuh.
Nah, tapi kalau qadar Allah sakitnya meninggal, ya udah berarti enggak ini lagi ya. Baik, membayarnya itu juga mudah. Misalnya yang ditinggalkan itu 3 hari, ya udah dibayar nanti. Tentu bayarnya ini nanti ya, setelah Ramadan. Karena kalau seandainya hari Rabu dia sakit, hari Senin dia sudah sehat, ini masih di bulan Ramadan, puasanya puasa Ramadan, bukan puasa qadha. Bukan, qadha itu nanti di luar Ramadan. Itu pun tidak langsung ditagih oleh Allah. Pokoknya 2 Syawal harus bayar ya. Kalau nggak bayar kamu berdosa. Enggak. Bayar utang itu longgar sampai tahun berikutnya. Nah ini hati-hati nih antum-antum yang punya istri, punya anak-anak gadis, yaitu rata-rata punya utang ya, kasih tahu ini sudah Sya'ban, utangnya masih berapa. Kita ini pemimpin keluarga, pastikan itu diingetin ya. Biasanya kita itu kalau ngutang dikasih kelonggaran, pokoknya bayar kapan aja, itu nggak bayar-bayar kita. Bener kan? Kita misalnya ada orang baik banget minjemin duit kita, tidak dikasih limit, tidak dikasih batas waktu, itu kita biasanya gampangin, tidak ditagih ini, nggak bayar-bayar. Nah ini hati-hati, jangan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya kita tidak lunas utang kita, padahal ada kesempatan. Kecuali kalau tidak ada kesempatan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laki-laki ada kemudahan di sini. Ya. Dan pokoknya 3 hari diganti 3 hari, terserah. Misalnya puasanya itu yang ditinggalkan dulu itu musim kemarau, berat banget. Dia nyari waktu musim penghujan kayak begini ini. Kan sebagian orang itu lebih siap puasa di saat adem gitu loh ya. Boleh puasa yang ditinggalkan kemarin itu di musim kemarau dibayar 3 hari di musim hujan. Atau kalau ada daerah yang ada siangnya panjang, siangnya pendek, yang dulu ditinggalkan itu puasa siangnya lama 16 jam misalnya, dia bayar yang waktu yang paling pendek, boleh 3 hari. Demikian juga safar, pokoknya safar senyaman apapun ya, senyaman apapun pokoknya safar boleh tidak puasa, jadi tidak tercela. Nah, nanti bayar. Tapi biasanya kalau nyaman itu orang cenderung apa? Jujur, biasanya kita lanjut puasanya atau enggak? Lanjut. Karena mikirnya, aduh nanti kalau puasa sendiri di saat orang-orang pada makan tuh berat banget gitu ya. Tapi sejatinya kalau ada misalnya rombongan 10 orang ya, jalan ke Surabaya sono, naik bis yang paling mewah lah misalnya, atau bawa mobil mewah, yang 5 berbuka nggak puasa, yang 5 melanjutkan. Begitu tuh nggak boleh nyerang-nyerang, nggak boleh saling mencela. Nah benar, karena memang dibolehkan tidak puasa, boleh ya. Agama ini sebenarnya itu lapang buat teman. Cuman kadang-kadang pengetahuan kita itu cekak, jadi sering berantem sama orang Islam. Coba kalau ilmu kita itu luas, insya Allah itu, oh saudara saya itu mengamalkan ini karena ini alasannya. Jadi nggak dikit-dikit ribut. Tapi kalau sama orang lain itu damai, toleran banget. Sama orang Islam nggak toleran. Masya Allah, maka tambahin ilmu kita, insya Allah kita itu tidak kagetan, lapang dada ya. Baik, bismillah. Itu nggak ada minumnya ya. Bismillah. Baik. Perhatikan ini penting, jangan salah paham. Apa istilahnya sekarang ini, jangan gagal paham untuk titik ini ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat berpuasa maka wajib membayar fidyah, memberi makan 1 orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dengan kerelaan hatinya memberikan lebih dari memberi makan 1 orang miskin, maka itu baik baginya. Perhatikan ini, jangan sampai salah paham. Ini hukum ini berlaku dulu. Di awal Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa Ramadan. Yang menikmati ini dulu adalah para sahabat. Awal-awal puasa, bayangkan ya, di tanah Arab kalau musim panas tuh panasnya kayak apa. Seumur-umur orang itu biasa makan ya, sarapan, makan siang, makan malam. Tiba-tiba ada ibadah yang prakteknya itu meninggalkan makan dan minum dan bersenang-senang ya dengan istri dari fajar sampai maghrib. Kalau kira-kira dari fajar sampai duhur mungkin nggak terlalu ini ya. Kalau puasa itu cuma setengah hari itu ya enteng lah.
Kayak saya dulu waktu kecil itu puasanya puasa duhur ya, sampai tengah hari, kemudian itu pun Masya Allah awal puasa itu kadang-kadang kalau siang itu sampai di kolong Bali itu saya tidur ketika nyari yang adem gitu. Nah, perjuangan saya itu termasuk apa ya, berat, beda dengan anak-anak sekarang ini kan, mainan ini macam-macam banyak gitu, tahu-tahu maghrib gitu ya. Ini awalnya sekali lagi ya, yang menikmati hukum ini adalah para sahabat. Awalnya itu tidak langsung wajib harga mati, bahwa bagi orang-orang yang berat berpuasa dia boleh bayar fidyah. Fidyahnya pun hanya satu, memberi makan satu orang miskin. Tapi kalau dia misalnya satu kali fidyah itu memberi 10, 20, wah bagus itu. Nah, baik. Kemudian wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu berpuasa maka itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lebih baik karena ini sebagai persiapan untuk menyongsong waktu dihapusnya hukum ini. Awalnya yang berat-berat tadi boleh bayar fidyah, tapi nanti berikutnya dihapus oleh Allah. Pokoknya kalau sudah ada orang muslim balik, dia mukim, dia sehat, maka tidak boleh lagi membayar fidyah, dia harus puasa. Tinggal bayar fidyah itu untuk orang-orang sepuh yang memang sudah tidak sanggup secara fisik untuk berpuasa. Ini juga kemudahan yang diberikan oleh Allah. Nanti kalau misalnya ngobrol-ngobrol ya, ada orang ngeluh-ngeluh gitu, waduh sebentar lagi puasa ya, Ramadan berat, ini berat. Kita kasih tahu puasa Ramadan itu tidak berat. Kalau seandainya puasa Ramadan itu semua orang Islam, tua, muda, mbah-mbah yang sudah sepuh, perempuan-perempuan hamil muda atau hamil tua yang menyusui, kemudian yang musafir, pokoknya wajib puasa. Silakan Anda berkomentar, silakan Anda mengatakan bahwa puasa Ramadan itu berat. Tapi kan tidak seperti itu. Yang sepuh nggak bayar fidyah. Itu pun umumnya ya, kalau orang sepuh anaknya soleh-soleh pengen berebut berbakti, itu orangnya nggak bayar, itu anaknya berebut, udah Pak saya yang bayarin fidyahnya, ibu sudah tenang, ibu saya yang bayar fidyah. Jadi rebutan baktinya anak, udah nggak keluar apa-apa, udah nggak puasa, bayar fidyah dibayarin oleh siapa? Anak-anaknya. Allahu Akbar. Maka tolong ikhwatal iman ya, Islam ini harus kita fahami agama yang mudah, lapang, tidak memberatkan, amal sedikit ganjarannya luar biasa. Jujur aja, orang kerja itu sengsara nggak? Orang kerja di perusahaan-perusahaan tuh milik orang lain, bukan milik mbaknya. Kalau milik mbaknya mau tiduran mah nggak apa-apa. Milik orang lain sengsara apa enggak? Sengsara kan? Bangun pagi harus masuknya harus ini. Kira-kira kalau ada pekerja itu masuknya itu Masya Allah sebulan itu telat 20 kali misalnya, haji itu sering. Pak Yadi, antum punya karyawan begitu, antum ngapain? Udah yang lain yang mau kerjanya. Mau kerja itu repot, tapi semua orang bersyukur, alhamdulillah saya punya kerjaan, padahal dia harus. Demikian juga ibadah itu mestinya kita bersyukur, diwajibkan ibadah, disunnahkan melakukan ibadah, ganjarannya berlipat ganda. Cuman kadang-kadang memalingkan kita ini dari semangat mendapatkan dunia, kita juga punya semangat mendapatkan akhirat, ini berat. Makanya ikhwatal iman, kalau urusan dunia itu rata-rata orang tidak usah disuruh, tapi malah diingetin, kerja ya tapi jangan kebablasan, jangan sampai enggak ibadah misalnya, karena umumnya orang itu. Tapi kalau ibadah itu rata-rata mogok. Maka para dai itu wahai kaum muslimin, ayo kita kalau bertemu dengan bulan Ramadan, kita bersyukur kepada Allah, kita taati perintah-perintah Allah, kita jauhi larangan-larangannya. Begitu, karena memang rata-rata urusan ibadah itu orang malas, mogok. Tapi kalau urusan dunia, ya ada orang yang malas ya, tapi tidak semua. Karena kalau semua orang ini pemalas semua, dunia ini nggak ada dinamika. Itu jalan raya Narogong itu nggak ada truk mondar-mandir, mobil mondar-mandir, nggak ada. Kalimalang itu juga tidak ada kalau pagi itu orang kayak semut itu. Kalau seandainya orang ini mogok semua, tidak malas semua. Memang ada pemalas, tapi biasanya jumlahnya tidak banyak karena kantor-kantor masih beroperasi, pabrik yang karyawannya puluhan ribu juga berjalan. Berarti menunjukkan ada orang-orang yang masih semangat kerja. Baik. Nah, ini
tolong perhatikan ya. Kalau kita sekarang jangan, Pak Yadi, kenapa nggak puasa? Oh, saya berat Pak puasa. Maka saya bayar fidyah aja. Loh, kamu kan sehat, kamu kan tidak masih kuat lah, mukim juga tidak musafir. Nah itu Pak dikeluarkan bagi orang yang berat, dia membayar fidyah. Itu kalau bacanya cuma terjemah aja, tidak ngaji tafsir, ya bisa begitu pemahamannya. Dia enteng-enteng aja ya, kayak sore siang-siang makan sate. Kenapa kamu? Saya nggak kuat puasa, saya bayar fidyah. Emang kamu sudah nenek-nenek, udah kakek-kakek? Itu kan orang yang sudah sepuh itu. Tayyib. Nah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada yang istimewa di sini. Bulan setahun itu berapa? 12. Tayyib. Ya, ada nggak yang disebut namanya? Apa namanya? Enggak ada. Al-Hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan tertentu, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Enggak disebut namanya, cuma disebut secara global. Bahkan asyhur hurum, ya, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, setahun itu ada 12 bulan, yang 4 itu asyhur hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dulu di zaman jahiliyah itu dihormati, tidak ada taburan, tidak ada perang. Untuk menghormati bulan itu, biasa perang di bulan lain, tapi kalau asyhur hurum berhenti. Itu zaman di jahiliyah sudah di apalagi dalam Islam ya, asyhur hurum itu ada pesan khusus jangan berbuat zalim. Karena perbuatan dosa di asyhur hurum itu lebih besar daripada hari-hari yang lain di luar bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Asyhur hurum apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Udah lewat semua. Itu pun tidak disebut namanya, tapi di sini Allah sebut bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Al-Quran, kitab yang paling agung, diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya pada Lailatul Qadar, Lailah Mubarakah, kepada Rasul yang paling istimewa, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Disampaikan oleh malaikat yang istimewa, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Maka kalau ada orang Islam kemudian tidak bersyukur kepada Allah dengan diturunkannya Al-Quran ini, nah, ini sampai di sini tadabbur kita ya, karena Allah menghabarkan bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, dan alhamdulillah Al-Quran sudah ada di tengah-tengah kita, dan Rasulullah SAW dulu itu memaknai Ramadan dengan membaca Quran di hadapan Jibril alaihissalam. Maka salah satu amalan unggulan di bulan Ramadan adalah memperbanyak tilawah. Jadi kalau nanti kajian kita ini libur di bulan Ramadan ya, mudah-mudahan gantinya adalah kita memperbanyak tilawah, kemudian ada sholat isya, ada sholat tarawih ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan amal kita bukan menyusut, tapi amal kita mudah-mudahan bertambah. Sehari kita berpuasa, kemudian malamnya kita masih siap untuk mengabdi kepada Allah. Ketika waktu maghrib tiba kita sholat maghrib, dan insya Allah sholat maghrib tepat waktu di bulan Ramadan itu mudah ya? Mudah nggak? Kenapa? Karena memang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Kemudian sholat isya, alhamdulillah mudah. Habis kita buka, tapi hati-hati ya, bukanya jangan terlalu kenyang, nanti nggak bisa berdiri ya. Kemudian masih siap sholat tarawih, masih siap untuk memperbanyak tilawah dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan bebas dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan kita bisa ibadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam bissawab. Sudah masuk isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.